Di dalam tafsir Ibnu Katsir, Allah yadzkur ta'ala ni'amahu. Allah membeberkan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada hamba-hambanya. Seperti sakhkhara lahum minal bahri. Allah telah menundukkan bagi manusia itu laut. Dalam arti Allah memberikan contoh di sini litajriyal fulk, supaya di atas laut itu bisa berlayar itu kapal-kapal, perahu-perahu, dan apapun yang ada di atas laut itu bisa berjalan. Nah, ini yang memberjalankan seolah-olah menurut kita itu adalah angin misalnya. Pada zaman dahulu, angin saja yang menebak dari darat ke laut sehingga kapal itu bisa menjauh ke laut. Dan sesungguhnya yang mendatangkan angin itu adalah ya Allah Ta'ala sendiri yang mengatur. Kemudian setelah ada pakai mesin, apakah itu Allah tidak berperanan? Tetap Allah berperanan. Karena yang memberikan pengetahuan sehingga kita bisa menghasilkan mesin, mendapatkan mesin yang memiliki tenaga untuk berlayar itu juga adalah Allah. Jadi tetap dalam hal ini sakhkhara lahumul bahra. Allah menundukkan bagi orang-orang itu al-bahra itu lautan. Dan demikian juga sebetulnya untuk udara. Cuma di dalam Al-Qur'an tidak disebutkan karena terlalu jauh pada saat itu kalau Allah menyebutkan persoalan udara ditundukkan untuk orang. Kita tahu 1400 tahun yang lalu Al-Quran diturunkan, sedangkan udara orang bisa terbang itu pada awal abad 20 baru bisa terbang. Dan itu juga melalui uji coba yang demikian panjang. Dan sesungguhnya yang memulai terbang itu adalah orang Islam juga sebetulnya. Ya, beliau itu tidak berhasil dan terbang akhirnya jatuh tak diingat sejarah. Tapi pada awal abad 20, orang mulai belajar terbang lagi, ingin seperti burung. Dan pada tahun 20-an itu, ada orang yang mencoba terbang dan kemudian dipelajari dari sana, ternyata yang memegang peranan dalam terbang itu adalah sayap. Nah, dari sayap itulah maka diciptakanlah pesawat-pesawat yang menggunakan sayap, yang dibedakan permukaan sayap bagian atas dan bagian bawah. Sehingga dengan itu menggunakan aerodinamis dan perjalanan udara, maka udara bagian bawah tekanannya lebih besar dibanding bagian atas, dan ditambah mesin pendorong untuk menjalankan itu pesawat. Tapi pada dasarnya itu adalah Allah yang menundukkan, yang menjadikan adanya gaya-gaya dan sebagainya di alam semesta ini, yaitu Allah Ta'ala sendiri. Sakhkhara lahum litajriyal fulku, supaya berjalan. Al-fulku itu as-sukun di sini. Perahu-perahu. Innahu huwa alladzi amara al-bahra, karena sesungguhnya Allah lah yang memerintahkan laut itu an ayyahmilaha, untuk mengangkut itu laut. Dan demikian juga udara masuk di sini. Walitabtagu min fadlihi, dan supaya kalian juga mencari dari karunia Allah dalam berkasab. Kasab di sini artinya pekerjaan-pekerjaan harian atau mata pencaharian. Karena memang manusia ditakdirkan untuk tidak bisa diam. Mengapa tidak bisa diam? Karena punya kebutuhan. Ya, butuh makan, butuh minum, dan makan minum itu harus diusahakan. Tidak langsung Allah berikan makanan minuman itu, tetapi melalui usaha yang dia lakukan, maka dia dapat makanan, dapat minuman. Dan itu yang harus ditempuh. Syariat atau ketentuan mekanisme itu yang telah Allah tentukan, sehingga dengan cara berusaha itu Allah juga menundukkan bumi dan langit. Di sini disebutkan oleh Allah, wasakhkhara lakum ma fis samawati wa fil ardh, dan Allah juga yang menundukkan bagi kami semua apa-apa dari segala apapun. Ma ini kata umum, isim mubham. Ma fis samawati wa ma fil ardh, segala apa yang ada di langit dan juga segala apa yang ada di bumi. Jadi
Apapun yang ada di alam ini adalah Allah tundukkan. Bagi siapa? Kepentingan manusia. Manusia itu paling utama yang bisa memanfaatkan kondisi alam semesta ini. Kita bisa ya kalau zaman Al-Quran diturunkan barangkali masih kesulitan. Bagaimana kita memanfaatkan panas cahaya matahari jadi sumber energi belum terbayang saat itu. Karena baru abad 20 saja ketemunya. Juga memanfaatkan angin belum terbayang. Tapi saat ini terbuktikan apa kata-kata Quran ini bahwa semuanya ditundukkan bagi manusia. Bisa menghasilkan energi, bisa menghasilkan tenaga, bisa menghasilkan kehidupan dari keadaan alam semesta. Dari udara juga demikian. Demikian juga dari hujan, dari angin, dari apapun yang ada di alam semesta, dari perut bumi. Allah menyatakan dan apa-apa yang ada di dalam perut bumi itu semuanya bagi manusia. Minal kawakib wal jibali disebutkan di tafsir ini, bintang-bintang dan juga gunung-gunung, wal bihari dan juga laut, wal anhar dan juga sungai-sungai, wa jami amat tantapi'una bih, dan segala apapun yang bisa kita manfaatkan. Sungai bisa dibendung menghasilkan tenaga listrik. Itu yang disebut PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Kemudian juga sekarang kita mengetahui ada PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir. Yang itu dihasilkan dari radioaktif. Menghasilkan energi yang demikian besar untuk membangkitkan tenaga listrik misalnya. Semuanya itu adalah Allah tentukan. Dan siapa yang bisa mengelola itu? Manusia. Tidak ada makhluk lain yang bisa membuat PLTN atau PLTA, hanya manusia lah. Walaupun itu tetap bertahap, tidak segera langsung. Melalui tahapan-tahapan sesuai dengan perkembangan zaman. Tapi Allah telah menyatakan jauh-jauh hari di sini, dan Allah menundukkan bagi kami semua apa-apa yang ada di langit-langit dan semua apa yang ada di bumi. Angkasa raya bahkan sekarang sudah bisa ditundukkan. Dengan buktinya banyak satelit yang berkeliaran di angkasa raya, yang melalui satelit itu kita bisa mengawasi kehidupan, bisa mengetahui informasi, bisa menyebarkan informasi, dan bisa mengetahui berita-berita yang berpencar di muka bumi. Tetapi Allah tidak tampakkan itu sinyal-sinyal. Kalau Allah tampakkan itu gelombang elektromagnetik secara menyeluruh, pusing kita ini lihat angkasa raya. Karena pasti di dalam itu banyak hal yang beredar. Sinyal-sinyal televisi, sinyal satelit, sinyal telepon, dan sebagainya terlihat kan membuat kita pusing. Tapi dengan tidak terlihat, hanya yang terbukti bahwa itu ada sinyal tersebut, ya kita buktinya bisa bicara. Kita bisa nonton TV. Dan apa yang mengantarkan menjadi media untuk mengantar itu adalah gelombang elektromagnetik yang spektrumnya demikian luas, demikian lebar. Nah, salah satu yang bisa kita lihat dari gelombang elektromagnetik itu adalah cahaya. Cahaya itu adalah bagian gelombang elektromagnetik yang terlihat. Ada gelombang elektromagnetik yang lain yang tidak terlihat dan itu lebih besar. Dan itu dimanfaatkan untuk penyiaran-penyiaran kepentingan televisi, kepentingan satelit, kepentingan telepon, dan sebagainya. Radio juga menggunakan gelombang elektromagnetik yang merambat tanpa perlu ada media. Kalau gelombang tali, gelombang transversal, atau gelombang longitudinal itu harus ada media, baru bisa merambat. Tapi kalau gelombang elektromagnetik, tanpa media juga bisa. Contohnya kita bisa mengontrol peralatan atau satelit yang pesawat yang ditujukan ke Mars. Padahal menuju Mars itu pasti sudah tidak ada udara. Karena di bumi ini konon katanya paling tinggi hanya 800 km udara itu. Itu yang sangat sudah tipis. Padahal Mars itu jauh lebih jauh lagi gitu kan, di atas 800 km. Sehingga melalui gelombang elektromagnetik kita tetap bisa melakukan komunikasi. Nah, itu semua baru ketahuan saat-saat ini saja. Zaman Al-Quran yang diturunkan tidak tahu bahwa kita itu bisa memanfaatkan gelombang yang tidak kelihatan,
tetapi itu bermanfaat untuk berkomunikasi, untuk telepon dan sebagainya. Demikian juga dari bintang-bintang, barangkali saat ini kita belum, ya bintang itu baru jadi petunjuk jalan saya untuk navigasi saja. Tapi ke depan nampaknya teknologi makin maju, bisa dimanfaatkan juga energi disedot dari bintang barangkali ya. Berupa cahaya. Ya, salah satu bintang yang jelas itu adalah bintang matahari. Itu adalah bintang yang paling dekat dengan kita. Yang dengan panas matahari itulah bisa dibuat solar cell. Dari solar cell itu bisa dihasilkan energi listrik. Dan dari energi listrik bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan. Itu lebih ramah lingkungan, tidak membutuhkan bahan bakar dan sebagainya. Tapi dari panas matahari itu bisa diubah menjadi tenaga listrik. Kemudian jami'an minhu, kesemuanya minhu. Apa-apa yang ada di langit dan di bumi semuanya ditundukkan bagi manusia. Jadi bagaimana tidak istimewa ini manusia itu? Manusia itu paling hebat, makhluk yang paling dijaya sebetulnya. Bisa memanfaatkan apapun yang ada di muka bumi ini sesuai pemberian Allah. Tetapi ada beda yang lain. Di surat Al-Ahzab nanti Allah menyatakan inna aradna amanata 'alas samawati wal jibali fashtaqna minha wa hamalal insan. Sesungguhnya kami telah memberikan amanah. Amanah itu apa? Amanah itu adalah taklif, yaitu keharusan beribadah kepada langit, kepada bumi, kepada gunung, dan makhluk yang lain, tapi mereka takut semuanya. Wahamalahal insan. Tetapi saat ditawarkan kepada manusia, manusia siap menerima. Nah, itu salah satu konsekuensi. Di satu sisi Allah memberikan keunggulan, kelebihan-kelebihan bagi manusia, bisa mengeksploitasi alam semesta ini untuk kepentingannya, asal jangan merusak. Tetapi di sisi lain Allah bebani dengan keharusan beribadah. Itulah taklif. Kalau kucing mah tidak ada keharusan beribadah. Kalau sapi juga tidak ada keharusan beribadah. Tetapi semua itu tetap makhluk Allah dan mereka menolak untuk menerima amanah yang sangat besar ini. Hanya manusia yang mau menerima. Wa hamalah insan innahu kana dzaluman jahula. Sungguhnya manusia itu dzalum. Banyak melakukan kedoliman, jahula dan banyak bodohnya. Tetapi Allah di sini menyebutkan wa ma bikum min nikmatin faminallah, apa-apa yang ada dengan kalian itu adalah sesungguhnya nikmat dari Allah. Ya, kita tidak merasakan bahwa itu nikmat. Kita dikasih sehat, rasanya bukan anugerah, sebetulnya itu nikmat dari Allah. Buktinya tidak semuanya orang sehat kan, ada yang sakit. Kita enak makan seolah-olah itu adalah karena kita sehat, karena ya makanan yang kita makan enak. Tapi kalau Allah tidak memberikan, tidak akan ada makanan enak dan sebagainya. Hanya sekali lagi, kita kadang tidak menyadarinya. Tenang-tenang saja, bahwa padahal semua itu berasal dari Allah. Kullu syai'in huwa min Allah. Segala sesuatu itu asal dari Allah. Wa dzalika al-ismu fihi ismun min asma'i. Itulah bagian dari nama yang di dalamnya ada nama-nama Allah. Wa dzalika jami'an minhu. Semuanya berasal dari Allah. Disebutkan dalam suatu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Hatim dari Abi Arokah. Berkata Abi Arokah, Sa'ala telah bertanya rajulun seseorang, Abdullah bin Amri, ke Abdullah bin Amr. Ditanya begini, mimma khuliqal khalq, dari apakah makhluk itu diciptakan? Ini pertanyaan 14 abad yang lalu. Dan sesungguhnya ada filosof Yunani yang bernama Thales juga pernah bertanya dari apa makhluk ini diciptakan. Jawabnya air. Dan kata Al-Quran juga begitu. Wa khalaqa kulla syai'in mimma, segala sesuatu diciptakan dari air. Bisa dilihat dalam surat Al-Anbiya. Allah menyatakan begitu. Dijawab di sini oleh Abdullah bin Amr, binan nuri wan nari, diciptakan dari cahaya dan dari api. Ini jawaban Abdullah bin Amr. Tetapi Al-Quran mengatakan dari air. Wadul matusro, dan dari kegelapan dan dari keterangan. Wa'ti Ibnu Abbas. Coba kau datangi Ibnu Abbas, tanya perihal yang tadi.
Atahu maka orang itu mendatangi Ibnu Abbas dan sama bertanya kepada Ibnu Abbas, mimma khuliqa dzalika kulluhu, dari apakah itu makhluk diciptakan? Faroja'a ilahi, maka Ibnu Abbas membacakan ayat Al-Qur'an ini, wasakhkhara lakum ma fis samawati wa fil ardi jami'an min, dan Allah menundukkan bagi kalian semua apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Jadi beliau tidak menjawab dengan apa, tetapi membacakan ayat Al-Quran ini. Pokoknya semuanya yang ada di alam ini adalah kepentingan manusia. Ini yang tidak kita sadari juga. Jadi kalau manusia itu menguasai tanah, menguasai satu tempat, sesuatu yang sesuai dengan naluri, yang berkuasa, naluri manusia itu begitu. Ini menguasai sesuatu karena dia memang Allah berikan kemampuan untuk menentukan. Sehingga nanti di negara-negara ini sejak ratusan tahunnya lalu, ribuan tahun yang lalu terbentuk kerajaan-kerajaan, terbentuk negara-negara sampai saat ini. Tidak ada yang tanpa negara. Karena apa? Ya sifat manusia ingin menguasai. Memang Allah berikan seperti itu. Inna fi dzalikal ayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mau berpikir. Kemudian di ayat berikutnya, qul lil ladzina amanu, katakanlah kepada orang-orang yang beriman, yaghfiru lil ladzina la yarjuna ayyamallah. Mintakan ampunlah bagi orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan Allah. Yasbahu anhum, maafkan mereka, wa yahmilu al-adza, dan juga maafkan kesalahan-kesalahan mereka. Wa hadza kana fi ibtida'il Islam. Memang itu ada pada awal-awal Islam, zaman para sahabat. Umiru ayyasbiru, untuk diperintahkan para sahabat untuk bersabar ala adzal musyrikina wa ahli kitab, dari pilaraan itu hinaan maupun celaan dan apapun yang disampaikan oleh orang musyrikin dan ahli kitab. Sudah bersabarlah menghadapi perilaku mereka yang tidak beriman kepada Allah. Dzalika ta'lifi qulubihim, dengan maksud supaya bisa melunakkan hati mereka. Sudah, jangan dilawan. Malam ma'asur ala inadi syar'allahu lil mu'mina al-jilada wal jihada. Kemudian pada saat mereka menjadi-jadi, memberikan perlawanan, menghina dengan hinaan yang melewati batas, maka Allah mensyariatkan kepada orang-orang beriman, silahkan lawan. Baik dilawan dengan lisan, dengan kata-kata, diajak berdebat, gitu, maupun dengan jihad secara fisik. Itu adalah juga ditentukan oleh Allah di sini. Allah mensyariatkan. Seperti misalnya waktu masih di Mekah, tidak ada perintah untuk berperang. Karena kaum muslimin dalam kondisi yang belum siap saat itu. Tapi nanti setelah di Madinah, kekuatan menguat, maka Allah udhina lilladzina, diizinkan kepada orang-orang yang diperangi itu untuk melawan. Maka terjadilah peperangan. Artinya dalam hal ini, itu satu taktik dan strategi yang Allah ajarkan kepada kaum muslimin, bahwa kalaupun mau melakukan perlawanan, kita harus lihat kekuatan kita dahulu. Jangan sembarang, jangan bersikap konyol juga. Lawan kepada sesuatu yang tidak seimbang. Walaupun pada dasarnya tidak ada kesulitan bagi Allah untuk menundukkan satu orang dengan 20 orang, sebagaimana pada saat perang Badar. Itu bisa berlipat. Satu orang bisa mengalahkan 20 orang. Tetapi kemudian Allah turunkan satu orang menjadi bisa menundukkan 2 orang. Artinya di sini memang gunakanlah akal sehat. Agak kesulitan kita satu orang melawan 20 orang. Tapi kemudian Allah turunkan satu melawan 2, itu masih mungkin bisa. Sampai saat ini juga. Ingatkanlah mereka layar juna ayyamallah, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan Allah, tidak peduli dengan nikmat-nikmat Allah. Ingatkanlah mereka bahwa hidup ini, kehidupan ini, kesehatan dan apapun yang kita peroleh itu adalah
pemberian dari Allah, bukan ujug-ujug kita terima. Walaupun kadang sekali lagi kita tidak menyadari rasanya punya kita saja. Sehingga bagi orang yang dalam kesehariannya tidak pernah sakit, lama-lama suka sombong itu, tidak pernah sakit. Demikian seperti yang terjadi pada Fir'aun. Gitu kan. Sakit tidak pernah, menderita tidak pernah, ujung-ujungnya menjadi sombong. Tetapi sekali Allah jatuhkan, sekaligus ditenggelamkan. Demikian juga dalam kehidupan sehari-hari, hati-hati kalau kita tidak pernah sakit, itu tidak ditegur oleh Allah. Justru kalau sakit kita harus bersyukur. Itu teguran dari Allah supaya kita tidak makin menjauh dari Allah. Kemudian di ayat berikutnya, Allah sungguh-sungguh kami telah memberikan kepada Bani Israel Alkitab. Nah, di sini Allah menyebutkan Allah telah memberikan sejumlah nikmat kepada Bani Israel dari penurunan kitab-kitab suci kepada mereka. Kita tahu setidaknya ada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur kepada Nabi Daud, kitab Injil kepada Nabi Isa. Itu adalah Bani Israel semuanya. Wa irsalir rusuli, dan juga utusan para rasul. Yang diceritakan di Quran ini adalah para nabi yang mayoritas dari Bani Israel. Jadi demikian banyak utusan-utusan yang telah Allah berikan kepada Bani Israel. Dan juga Allah telah menjadikan mereka sebagai raja. Dari kalangan Israel juga banyak yang menjadi raja. Maka karena itu Allah menyatakan laqad ataina bani Israil kitab wal hukmah wan nubuwata wa razaqnahum minat thayyibat. Kami telah memberikan kepada Bani Israel kitab, hukum, kenabian, dan kami rezekikan mereka dari hal yang baik-baik. Apakah dari makanan ataupun minuman. Dari yang baik-baik, artinya makanan minuman itu dipilih yang paling baik, seperti misalnya dari buah-buahan. Yang kita makan itu adalah buahnya kan. Dari pohon mangga, buah mangga, tentu bukan cangkang, bukan kulitnya, tetapi buahnya. Dan bukan peloknya. Cangkang dan kulitnya itu untuk yang lain. Manusia itu adalah dikasih yang baik-baiknya saja, yang paling enak. Dan disebutkan dari sini dan kami unggulkan mereka terhadap alam semesta ini. Pada zamannya. Mereka itu adalah umat yang paling unggul pada zamannya. Tapi setelah Nabi Muhammad SAW, yang paling unggul adalah Nabi Muhammad SAW. Dan kami berikan penjelasan-penjelasan dari segala urusan. Artinya hujah-hujah mereka menguasai, memahami. Tetapi sebagaimana kita ketahui, kalau orang itu dikasih keunggulan, umumnya itu suka ini overacting, suka naik sombongnya, naik rasa adigunanya gitu. Itu sudah sunatullah kelihatan. Orang itu kalau di kelebihan dikasih kecantikan misalnya suka olok-olok kan gitu ya. Dikasih ketampanan dan sebagainya, dikasih ilmu, dikasih kekuasaan, dikasih kekayaan, suka berubah kelakuan menjadi paling unggul di antara orang-orang. Nah, begitu juga yang terjadi pada Bani Israel. Bani Israel telah Allah berikan keunggulan-keunggulan, tetapi berbarengan dengan keunggulan itu mereka juga menaik kesombongannya, menaik juga ketekaburannya. Dan pada puncaknya tidak mau menerima apa yang telah ditentukan oleh Allah sendiri. Mereka mengikuti maunya mereka sendiri. Di sini disebutkan inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu wahai Nabi Muhammad, yaqdi bainahum, akan memutuskan di antara itu Bani Israel pada hari kiamat dalam hal-hal yang mereka perselisihkan. Jadi sekarang ini di muka bumi ini kan ada pengadilan, ada penyelesaian masalah. Tapi apakah semua masalah selesai? Kan tidak juga. Apakah semuanya putus? Tidak juga. Bulan Ramadan mulainya tanggal 30 April atau tanggal 1 Mei misalnya, kan suka berselisih. Kita ya dua-duanya aja. Yang 30 April maka yang 1 Mei juga silahkan. Nah yang benar itu yang mana tidak ada yang tahu. Nanti keputusan ini akan Allah sampaikan pada hari kiamat.
Kepada Bani Israel begitu dan kepada yang lainnya juga sama. Karena dalam ayat lain juga Allah mengatakan begitu. Akan Allah putuskan nanti pada hari kiamat apa yang kita perselisihkan hari ini yang belum ada keputusannya. Jadi dunia ini adalah pengadilan sementara. Apakah selalu adil? Bisa iya, bisa tidak. Kadang adil, kadang tidak keputusan. Kadang orang yang tidak bersalah ditangkap, diadili, padahal tidak tahu menahu urusan. Tapi yang di pengadilan Allah itu pasti akan benarnya. Karena Allah Maha tahu terhadap semua urusan. Dan semua janaka ala syariati minal amri fattabi'ha. Kemudian kami menjadikan bagi Nabi sebuah syariat. Maka ikutilah syariat. Artinya ketentuan di sini salah satu yang jelas itu la ilaha illallah, akidah mengenai kemahaesaan Allah, ikutilah itu. Wa'arid anil musyrikin, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Artinya akidah la ilaha illallah itu adalah ikuti, dan dari akidah la ilaha illallah itu diatur sejumlah ketentuan hidup dan apapun yang berkaitan dengan kepentingan manusia yang nanti kita sebut sebagai syariah, aturan-aturan dalam kehidupan. Walaupun dari syariah itu akan melahirkan fikih. Fikih itu adalah pemahaman kita manusia yang bisa berbeda-beda. Maka dalam sejarah Islam awal-awal sudah lahir sejumlah ahli fikih yang banyak sekali. Walaupun yang terkenal sampai saat ini hanya 4 orang saja. Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki. Tetapi sesungguhnya pada awal-awal dahulu itu banyak ahli fikih. Yang terkenal gara-garanya adalah diteruskan oleh para penguasa melalui kekuasaan, maka rakyat ikut dan akhirnya dikenal sampai saat ini. Jadi kadang-kadang harus ditopang juga oleh kekuasaan pengaruh itu. Termasuk pengaruh-pengaruh madhab atau fikih. Dan demikian juga pengembangan Islam juga begitu kan, dipengaruhi oleh penguasa. Penguasanya masuk Islam, rakyatnya ikut-ikutan juga. Akhirnya dikenallah Islam di mana-mana. Nah, kemudian di sini wa innadz dzalimin wala tattabi, dan janganlah engkau ikuti hawa-hawa nafsu orang-orang yang tidak berpengetahuan. Pada hal ini jangan sembarang ikut-ikutan. Disitulah perlu dibuat filter saringan terhadap apapun yang beredar di muka bumi ini, berita-berita dan sebagainya. Innahum la yughnu anka minallahi syai'a. Mereka itu tidak akan memberikan kesugihan, tidak akan menjamin engkau dari Allah sedikit pun. Berita-berita dari orang yang tidak berpengetahuan. Ya tentu yang dimaksud tidak berpengetahuan di sini tidak beriman. Orang yang tidak beriman itu tidak menggunakan naluri keimanannya untuk mengajak manusia lain ke jalan yang Allah ridhoi. Wa inna dzalimin ba'dhum li awliya ba'din. Dan sesungguhnya orang-orang zalim itu merupakan wali, pelindung bagi sebagian yang lain. Wallahu waliyul muttaqin. Dan Allah lah yang menjadi wali, pelindung bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi bagi kita itu adalah Allah sentris. Semuanya harus kembali kepada Allah. Itulah sikap kaum muslimin, kaum yang beriman itu. Bersumber hanya dari Allah. Wa huwa ta'ala yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Dialah Allah yang mengeluarkan kalian semua dari kegelapan kepada cahaya. Minadh dhulumati, dari banyak kegelapan, ilan nur, kepada satu cahaya. Karena cahaya kebenaran itu hanya satu dari Allah. Sedangkan kegelapan bisa berasal dari banyak sumber. Setan dan dari macam-macam. Sedangkan cahaya itu hanya dari Allah. Walladzina kafaru awliyahum at-taghut yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat. Sedangkan orang-orang yang kafir, wali-wali mereka itu taghut. Yang menyesatkan, yang mengeluarkan mereka dari cahaya ke dalam kegelapan. Dari satu cahaya ke dalam kegelapan. Hadza basairul linnas, itu adalah Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia, wahudan, dan menjadi petunjuk, warahmatun, dan menjadi rahmat, liqaumi yuqinun, bagi kaum yang meyakini. Kemudian ayat terakhir, am hasibal ladzina yajrahu sayyiati an naj'alahum kal ladzina amanu wa amilus shalihat.
Apakah sama engkau mengira orang-orang yang melakukan keburukan kami akan jadikan sebagaimana orang-orang yang beriman dan beramal soleh? Tidak sama orang yang kafir dan orang yang beriman. La yastawi mu'minun wal kafirun. Tidak sama orang-orang yang beriman dan orang kafir. Walaupun saat ini di dunia kita kelihatan sama saja hidup, kan? Orang kafir bisa makan, orang beriman bisa makan. Orang kafir bisa bekerja, orang beriman bisa bekerja. Tapi ada beda. Beda itu di dalam hati. Kata tafsir di sini tidak sama orang beriman dan orang kafir. La yastawi, dalam ayat Al-Quran juga disebutkan, la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun, dalam surat Al-Hasyr. Tidak sama ahli-ahli neraka dan ahli surga. Ahli surga itu adalah mereka yang berbahagia. Memang kadang-kadang di dunia ini orang-orang beriman terpuruk di dunia ini. Tetapi dijamin di akhirat nanti ashabul jannati humul faizun. Ahli-ahli surga itu adalah sebagai orang-orang yang berbahagia. Nah, kemudian sama antara mereka dengan orang-orang kafir tidak. Walaupun pada saat kehidupan dan kematiannya ya tidak jauh beda. Orang beriman mati, orang kafir juga mati. Kadang-kadang kelihatan orang beriman susah matinya, orang kafir gampang, kan? Nah, apakah itu suatu jaminan kalau kematian gampang itu adalah bebas dari siksa? Belum tentu. Tidak ada menjamin. Tetapi nanti Al-Quran menggambarkan bahwa orang kafir itu pada saat kematiannya itu didatangi malaikat dalam keadaan didera oleh pukulan-pukulan. Yang mereka merasa menjerit-jerit. Hanya ya kita yang hidup ini tidak bisa mendengar. Demikian juga hadis-hadis Nabi menyatakan orang-orang beriman dan orang kafir itu beda saat kematiannya. Kalau orang beriman ingin segera dikuburkan. Jangan lama-lama. Tetapi orang yang kafir pada saat dibawa ke kuburan bertanya-tanya, mau dikemanakan saya ini? Artinya tidak mau dikuburkan karena tidak mau bertemu dengan malaikat munkar nakir. Nah, di sini Al-Quran memberikan penjelasan tidak sama orang-orang yang beriman dan orang kafir. Karena apa? Orang yang beriman itu punya ucapan inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya ibadahku. Nusuk itu sejumlah ibadah. Dan sholatku. Dan hidupku. Dan juga matiku hanya untuk Allah. Beda itu. Di sini kebersihan hatinya. Antara orang-orang beriman dan orang kafir. Inna Allah bana dinahu ala arba'ati arkanin. Sesungguhnya Allah, ini menurut salah seorang sahabatnya dari Hafidz Abu Ya'la. Sesungguhnya Allah membangun agama ini berdasarkan 4 rukun. Faman sabara alaihina wa lam ya'mal bihinna laqiyallaha wa huwa minal fasiqin. Siapa orang yang bersabar tidak melakukan hal tersebut akan bertemu dengan Allah. Dalam keadaan dia tidak fasik. Pemahunna ya Abu Dzar yang 4 rukun itu apa saja? Ini pertanyaan kepada Abu Dzar. Kata Abu Dzar, yuslimu halallahi lillah. Orang yang beriman itu tentu akan menghalalkan apa-apa yang telah Allah halalkan karena Allah. Bukan karena tidak ada makanan lagi. Mengapa makan nasi? Ya karena itu halal. Kenapa tidak makan babi? Karena diharamkan Allah. Kenapa tidak minum yang memabukkan? Karena itu diharamkan Allah. Karena Allah, bukan karena tidak ada minuman. Wahramullahi lillahi, dan dia mengharamkan apa-apa yang telah Allah haramkan. Wa amrullahi lillahi, dan juga dia menjalankan perintah Allah karena Allah. Dan juga meninggalkan apa yang Allah larang lillahi karena Allah. Itulah 4 sifat orang yang beriman menurut Abu Dzar. Saya kira itu penjelasan dari ayat ini.